Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 453, dalam sekejap, 2 hari berlalu. Panas sisa dari membunuh pembangkit tenaga alam laut jiwa tidak hanya tidak berlalu, tetapi juga secara bertahap memantapkan dirinya di dalam sekte awan tenang. Menerima rangsangan dari Genesis ini, semua orang berkultivasi dengan hiruk-pikuk. Di masa lalu, banyak orang akan hanyut, tapi sekarang, tidak ada satu orang pun yang mengendur. 2 hari ini, Ye Yuan juga tidak menganggur. Di bawah bantuan pil obat, energi esensinya sebelumnya sudah mencapai puncak formasi kristal tingkat ke-7. Memanfaatkan 2 hari ini, Ye Yuan berhasil menerobos ke alam formasi kristal tingkat ke-8. Ketika Ye Yuan keluar dari pengasingan, Mo Yuntian sudah berjaga di luar pintu. Melihat Ye Yuan, alis Mo Yuntian terangkat. Sambil menghela nafas, dia berkata, "Adik junior Ye, mengingat saat itu ketika saya menerima dan menyambutmu ke dalam sekte, kamu hanya berada di kondensasi roh tingkat kedua. Tapi saat ini, kamu sudah menyusulku. Jadi sedemikian rupa sehingga dalam hal kekuatan tempur, kamu sudah bisa bertarung dengan alam transformasi laut tahap akhir." Meskipun Mo Yuntian adalah orang yang berpikiran luas, melihat adik laki-lakinya di masa lalu mengungguli dia dalam waktu sesingkat itu, dia tidak bisa menghindari perasaan sedih setelah berbahagia untuk Ye Yuan. Mengenai situasi seperti itu, Ye Yuan tahu bahwa itu juga tidak dapat dihindari. Bakat kakak senior Mo tidak buruk, menerobos alam laut jiwa di masa depan sudah ditetapkan. Ye Yuan juga tidak tahu bagaimana dia harus menghibur dan hanya bisa mengatakannya apa adanya. Mo Yuntian menghela nafas dan berkata, "Catatan sekte hilang. Ingin menerobos ke alam laut jiwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bahkan Master Sekte Luo juga terjebak di puncak transformasi laut tingkat ke-9 selama bertahun-tahun, hanya nyaris berhasil menerobos ke Soul Sea setelah mendapatkan Soul Luring Pill dari Tetua Agung. Tapi saat ini, Tetua Agung Skemapple telah jatuh ke balik jeruji." Mendengar kata-kata Mo Yuntian, mata Ye Yuan berkedip, dan dia berkata kepada Mo Yuntian, "Kakak magang senior, ikut aku." Mo Yuntian agak bingung, tapi masih mengikutinya. Tak lama kemudian, kedua orang itu tiba di Victory Peak. Ye Yuan menaksir sekelilingnya sebentar dan tiba di depan batu besar selebar 1000 kaki. Di sini, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Mo Yuntian tidak tahu apa yang ada di lengan baju Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudara muda, apa yang kamu coba lakukan?" "Hur-hur, kakak senior harus menonton dengan baik sebentar lagi," kata Ye Yuan sambil tertawa. Dengan dentingan, pedang Changhua terhunus, longsword Ye Yuan menari, bunga api beterbangan ke segala arah, dan puing-puing batu berjatuhan deras. Setelah beberapa saat, karakter pedang secara bertahap terbentuk. Mo Yuntian melihat karakter pedang yang polos dan biasa-biasa saja itu tetapi tetap sangat bingung. Pedang ini sepertinya tidak memiliki banyak aspek yang luar biasa, bukan? Menukar Mo Yuntian untuk mengukir dirinya sendiri, dia juga bisa melakukannya, itu paling banyak adalah standar alam kondensasi roh. Ye Yuan berjingkat dan melompat dengan ringan. Di area 10 kaki di atas, dia menorehkan karakter pedang berikutnya sekali lagi. Dia tidak berhenti, melompat 10 kaki lagi, mengukir karakter pedang lainnya lagi. Mo Yuntian masih belum mengetahui aspek luar biasa apa yang dimiliki karakter ini, paling-paling, itu sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Ye Yuan melompat lebih tinggi dan lebih tinggi, karakter pedang di batu besar menjadi semakin banyak juga, sementara wajah Mo Yuntian berangsur-angsur menjadi serius. Pada saat Ye Yuan mengukir karakter pedang ke-6, Mo Yuntian akhirnya tahu apa yang ingin dilakukan Ye Yuan. Mungkinkah Ye Yuan ingin menggunakan metode penulisan karakter untuk mengukir pemahamannya tentang seni pedang Azure Deeper Purple yang semuanya ke batu besar ini? Dengan pemikiran sampai di sini, Mo Yuntian tidak lagi berani meremehkannya, menempelkan matanya pada pedang di tangan Ye Yuan. Meskipun Mo Yuntian keluar dari jalan 9 surga, pemahamannya terhadap seni pedang Azure Deeper Purple yang tidak dianggap terlalu mendalam, itu bahkan lebih rendah dari Tian Yu sampai batas tertentu. Dengan kesempatan untuk melihat dan meniru seperti itu, bagaimana mungkin dia membiarkannya berlalu begitu saja? Karakter pedang di atas batu besar menjadi semakin dalam, dan juga semakin dalam dan dalam. Mo Yuntian sebenarnya merasa tidak mampu mengikuti. Ye Yuan menggunakan seni pedang Azure Deeper Purple yang untuk menuliskan karakter, konsep dalam karakter. Mo Yuntian mengerti sepenuhnya. Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dalam pemahamannya tentang niat pedang sebelumnya, banyak area yang sebenarnya salah. Pada saat Ye Yuan mengukir karakter pedang ke-21, kepala Mo Yuntian terasa seolah-olah telah meledak, dan dia benar-benar merasa tiba-tiba melihatnya dengan cara baru.
Ye Yuan mulai mengukir dari niat pedang alam kondensasi roh. Pada saat itu mencapai kata ke-21, itu sudah menjadi niat pedang transformasi laut tingkat ketiga. Dan pemahaman niat pedang Mo Yuntian saat ini sudah tertahan di sini untuk waktu yang lama. Ketika pukulan terakhir karakter pedang Ye Yuan ke-21 selesai, Mo Yuntian benar-benar merasakan pikirannya jernih, dadanya jauh bebas dari hambatan. Kabut tebal yang tertahan lama di sana seperti terhalau dan melihat matahari, seolah tiba-tiba melihat cahaya. Pada saat ini, mata Mo Yuntian bahkan tidak berani berkedip, takut kehilangan salah satu tindakan Ye Yuan. Namun mulai dari karakter ke-22, Mo Yuntian mulai merasa kesulitan untuk memahaminya, dia secara bertahap mulai tertinggal dari ritme Ye Yuan. Pada saat Ye Yuan menulis hingga karakter ke-24, Mo Yuntian sudah tidak bisa membedakan kepala atau ekornya. Dia hanya merasa bahwa setiap karakter pedang, memiliki ki pedang yang bersilangan, memberi orang perasaan yang sangat tajam. Pada saat Ye Yuan mengukir karakter ke-28, Mo Yuntian tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dengan isapan. Ini adalah niat pedang milik alam laut jiwa, itu sudah benar-benar melampaui batas Mo Yuntian. Karena Mo Yuntian telah meningkatkan niat pedang Ye Yuan sepanjang waktu, niat pedang alam laut jiwa sudah sepenuhnya bukan apa yang bisa dia tahan. Pada saat ini, Mo Yuntian mengalihkan pandangannya dengan enggan. Dia tidak berani melihat, jika dia terus mencari, dia akan terbunuh oleh niat pedang Ye Yuan. Ranah Ye Yuan saat ini sudah hampir sama dengan miliknya, jika Ye Yuan benar-benar menyerangnya, dia bahkan tidak perlu menghunus pedangnya. Ini adalah perbedaan antara Ye Yuan dan dia, meski begitu, keuntungan Mo Yuntian hari ini tidak diragukan lagi sangat besar. Ketika karakter pedang ke-45 selesai ditulis, Ye Yuan melayang turun, mendarat di depan Mo Yuntian. Mo Yuntian melihat ke arah Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia berkata, "Tidak kusangka niat pedang adik Ye benar-benar telah mencapai tingkat yang mengerikan." Terhadap Ye Yuan, Mo Yuntian merasakan kekaguman dari hati. Dia tahu bahwa dia dan Ye Yuan adalah orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda, membandingkan sama sekali tidak memiliki arti sama sekali. Berpikir seperti ini, Mo Yuntian malah menjadi berpikiran terbuka. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya memiliki kekuatan formasi kristal tingkat ke-8 saat ini. Niat pedang setelah alam pembentukan kristal benar-benar tidak dapat mencapai tingkat yang sesuai. Tapi dalam jangka pendek, itu cukup untuk membiarkan rekan murid memahami konsepnya." Sebenarnya, pemahaman Ye Yuan terhadap niat pedang jauh dari ini. Tapi dengan karakter pedang ini, dia hanya menggunakan seni pedang Azure Deeper Purple yang untuk menuliskannya. Jika Ye Yuan menggunakan Azure Deeper Floating Zero Sword Intent untuk menulis, Mo Yuntian kemungkinan besar tidak akan bisa mengerti bahkan pada level alam kondensasi roh. Konsep niat sejati tertinggi sama sekali bukan apa yang bisa dipahami oleh seniman bela diri alam bawah. Tatapan Mo Yuntian mau tidak mau melihat ke arah 45 karakter pedang itu lagi, hanya untuk melihat bahwa setiap karakter pedang sama sekali berbeda, bisa dikatakan masing-masing memiliki keunggulan sastra. Mo Yuntian tahu bahwa ini disebabkan oleh konsep yang terkandung dalam setiap karakter yang berbeda. Sepertinya dia masih jauh di jalan untuk memahami niat sebenarnya ini. Jika dugaanku benar, mungkin masih ada 2 bulan sebelum lorong alam akan terhubung bersama. Selama periode waktu ini, Anda akan membiarkan senior dan junior datang ke sini untuk memahami niat pedang, kata Ye Yuan. Bab 454, Aula Utama Sekte Langit Surgawi sudah menjadi aula utama Sekte Rumah Ungu sekarang. Sejak pertemuan besar Sekte Domain Selatan, Sekte Rumah Ungu menempati tanah orang lain, memperlakukan di sini sebagai markas mereka. Namun saat ini, suasana di aula utama agak gerah. Kematian Tetua Agung Ma Yi mengejutkan semua orang di Sekte Rumah Ungu, termasuk Master Sekte Hemingde. Hemingde berpenampilan seperti pria parubaya, setiap tindakan memiliki suasana Grandmaster. Tapi dia memiliki aura jahat dan kejam di benaknya, yang merusak temperamennya. Domain Selatan hari ini, semua orang tahu bahwa Hemingde adalah seseorang yang sangat mahir dalam menahan kesulitan dan ejekan. Berada di posisi Master Sekte selama bertahun-tahun, dia hanya menunjukkan kepada orang lain wajah alam laut jiwa tingkat pertama. Setiap waktu sampai apa yang disebut pertemuan besar Sekte Domain Selatan, apakah dia mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang, menekan semua Master Sekte dan tetua besar. Domain Selatan hari ini dapat dikatakan sebagai dunianya sendiri. Hanya saja Domain Selatan pertama kali ini mengalami masalah yang signifikan. Saat ini, 6 sekte besar yang tersisa, sudah ada 5 sekte besar yang benar-benar hancur, hanya Sekte Awan Tenang terlemah yang memberikan pukulan langsung ke Sekte Rumah Ungu sebagai gantinya. Masalah Sekte Awan Tenang membunuh Ma Yi menggunakan sekte yang melindungi Grand Arai. Pandangan apa yang kalian semua miliki? Hemingde berkata dengan tenang, tidak dapat merasakan emosinya saat ini.
Jika aku harus mengatakan, Ma Yi benar-benar ceroboh, itulah mengapa dia berhasil disergap oleh sampah sekte awan tenang itu, sekte yang melindungi arai besar dengan mudah memusnahkan seniman bela diri alam laut jiwa. Jika ini menyebar, bukankah itu akan menjadi candaan, kata seorang tetua agung alam laut jiwa. Ya, sekte-sekte awan tenang yang dilindungi Grand Arai adalah formasi arai tier 4 peringkat rendah. Untuk mengatakan bahwa Ma Yi tidak dapat menembusnya, saya percaya itu. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia dikirim dengan mudah oleh Grand Arai, aku tidak percaya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Di antara ini, pasti sesuatu yang tidak kita ketahui telah terjadi. Master Sekte, izinkan saya membawa orang ke sana. Kami akan menghancurkan formasi itu dalam waktu singkat dan memusnahkan semua pencuri kecil itu. Selusin tetua alam laut jiwa semua mencoba untuk berbicara. Sebagian besar tidak percaya bahwa arai besar sekte awan tenang dapat dengan mudah membunuh Ma Yi. Kehebatan alam laut jiwa terlalu mengakar di hati orang-orang. Semua orang juga sangat menyadari seluk-beluk 8 sekte besar. Arai besar yang melindungi 8 sekte paling banyak hanya bisa mempertahankan serangan Soul Sea tingkat menengah. Tapi bagaimana bisa semudah itu ingin membunuh Ma Yi? Apalagi sekte awan tenang bahkan tidak memiliki seniman bela diri alam laut jiwa yang menahan benteng sekarang. Tapi Hemingde jengkel mendengar ini dan berkata dengan lambaian tangannya, semua diam untukku. Apa yang mustahil untuk dibunuh? Mungkinkah mayat Ma Yi dibentuk dari tanah liat oleh para murid? Bisakah kalian semua menggunakan otak kalian, dan berpikir dengan benar? Yang mulia, Kaisar Angin, akan segera membuka lorong kerajaan untuk meluncurkan perang suci. Jika kita tidak dapat menguasai wilayah selatan, sebagai tanah dasar bagi Yang Mulia untuk secara pribadi turun ke dunia tanpa akhir, kita semua akan berada dalam masalah serius. Mendengar kata-kata ini, semua orang segera menutup mulut dengan bijaksana. Kaisar Angin yang murka bukanlah hal yang bisa diremehkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah biru tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tangan terkatup, aku ingin tahu apakah Master Sekte telah menanyai Sky Maple dan Luo King Feng sebelumnya apakah Sekte Awan Tenang masih memiliki ahli alam laut jiwa ketiga atau tidak. Hemingde berkata, itu tentu saja, saya secara khusus menceritakan berita ini kepada mereka berdua. Setelah mereka mendengarnya, mereka juga tampak terpana. Itu sama sekali tidak dibuat-buat, sangat jelas. Mereka juga sangat terkejut dengan genesis ini, lalu saya bingung. Siapa di dunia ini yang mengendalikan formasi arai, untuk benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Tetua berjubah biru berkata dengan cemberut, karena Sekte Awan Tenang tidak memiliki seniman bela diri alam laut jiwa ketiga, maka mungkinkah 3 sekte domain utara telah menemukan identitas kita yang sebenarnya? Hemingde menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, demi hari ini. Aku sudah membuat persiapan yang sangat baik, jauh sebelum mengambil tindakan. Aku sudah mengirim orang ke Myriad Sword Sect untuk menundukkan kepala dan menyetujui, dan juga menjanjikan keuntungan besar, mereka tidak akan ikut campur dalam urusan wilayah selatan. Lalu, mungkinkah itu adalah ahli jalur formasi pengembara yang kebetulan melewati Sekte Awan Tenang, kata sesepuh berjubah biru dengan cemberut. Hemingde menghela nafas dan berkata, saat ini, Sekte Awan Tenang berkerumun dan menolak untuk keluar. Kami benar-benar tidak bisa mendapatkan berita dari Sekte Awan Tenang untuk mendapatkan pijakan yang kokoh. Tetua He Jun, soal memecahkan formasi dipercayakan padamu. Tetua berjubah biru membungkuk dan berkata, untuk memberikan pelayanan kepada Yang Mulia, Kaisar Angin, He Jun pasti akan melakukan semua yang saya bisa, itu hanya arai besar tier 4, orang tua ini akan membuat mereka ada hanya dalam nama. Hemingde menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum tipis, dengan kekuatan penatua He Jun ini, dia masih bisa mengandalkannya. Kamu adalah Master Arai tier 4 tingkat menengah. Bahkan jika kamu tidak berdaya, maka tidak ada orang di domain selatan dapat memecahkan formasi ini. Namun, untuk berjaga-jaga, biarkan Liao Wengwang pergi bersama kalian. Kalian juga bisa menjaga satu sama lain. Ingat, selama Grand Arai rusak, bunuh setiap orang tanpa pandang bulu. Saat itu, sesepuh alam laut jiwa lainnya berdiri dan berkata, seperti yang Anda perintahkan. Tetua alam laut jiwa ini secara mengejutkan adalah seniman bela diri alam laut jiwa tingkat keempat. Seorang Master Arai tier 4 peringkat menengah digabungkan dengan seniman bela diri alam laut jiwa tingkat keempat. Arai ini dapat dinilai mewah ke domain selatan. Di puncak menjulang, Sekte Langit Surgawi. Ini adalah tempat yang memenjarakan para Master Sekte dan tetua besar dari berbagai sekte. Lautan energi esensi orang-orang ini semuanya memiliki batasan yang diberlakukan dan sama sekali tidak dapat mengumpulkan energi esensi. Saat ini, mereka tidak berbeda dengan orang cacat. Sky Maple dan Luo King Feng dikurung bersama. Sekte Rumah Ungu juga tidak khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Martial Paman, menurutmu siapa yang datang ke Sekte Awan Tenang kita? Luo King Feng bertanya dengan cemberut. Eselon atas sekte praktis tertangkap dalam satu gerakan.
Aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang masih memiliki kemampuan seperti itu di sekte kita, untuk benar-benar dapat menghalangi gempuran sekte Rumah Ungu. Sky Maple juga jelas tidak yakin. Luo Qingfeng berkata, meskipun Hemingde hanya datang untuk menyelidiki kita, dan tidak mengatakan apa yang terjadi, dari ekspresinya, masih dapat diketahui bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Hemingde hanya bertanya apakah sekte Awan Tenang masih memiliki pakar alam laut jiwa dan tidak memberitahu mereka berdua tentang kematian Mai. Tapi Luo Qingfeng tidak mempercayai begitu saja ucapan itu. Dia sudah mengetahui banyak hal dan memeriksa ucapan dan perilaku. Sky Maple menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika sesuatu yang besar terjadi, dengan Hemingde alam laut jiwa tingkat ke-7 ini di sini, apa gunanya? Kehancuran sekte Awan Tenangku hanyalah sesuatu yang tak terelakkan. Luo Qingfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan merendahkan suaranya saat dia berkata dengan agak bersemangat, Marsial Paman, apakah menurutmu itu, Ye Yuan kembali? Sky Maple juga terkejut di dalam hatinya, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia bisa kembali, dia pasti sudah lama kembali. Tidakkah kamu mendengar selama pertemuan besar sekte, tidak ada satu orang pun yang pergi ke alam mistik yang kembali, sudah beberapa bulan berlalu, harapan Ye Yuan kembali hidup-hidup terlalu tipis. Selain itu, bahkan jika Ye Yuan benar-benar kembali, dia juga tidak mungkin menjadi tandingan sekte Rumah Ungu. Hemingde adalah pembangkit tenaga alam laut jiwa. Mendengar analisis Sky Maple seperti ini, Luo Qingfeng juga sangat sedih. Kedua orang itu saling bertukar pandang, dan keduanya mengungkapkan penyesalan yang pahit. Selama mereka diberi waktu beberapa tahun, Ye Yuan pasti bisa tumbuh dewasa. Tapi sekarang, semuanya menjadi kosong. Tidak kusangka pondasi 1000 tahun sekte Awan Tenang benar-benar hancur di tangan kita. Wajah apa yang harus kita tunjukkan bila bertemu nenek moyang kita? Sky Maple berkata dengan desahan emosional. Bab 455, Senior Saudara Ye, bencana sudah dekat. Seorang murid sekte Awan Tenang sekte berlari ke aula utama, terlihat sangat gugup. Ini Junior Brother Zhao Xin ya? Apakah ada berita dari luar? Ye Yuan bertanya. Zhao Xin buru-buru berkata, sekte Rumah Ungu mengirimkan beberapa ribu seniman bela diri dan berbaris menuju sekte Awan Tenang dalam barisan tempur yang perkasa. Haha, bukankah magang Junior Brother Zhao Xin memiliki keyakinan pada kekuatan dari Grand Array? Lupakan ribuan seniman bela diri. Bahkan jika puluhan ribu seniman bela diri datang, mereka juga tidak akan kembali. Tapi kali ini, komandannya adalah alam laut jiwa tingkat keempat, Penatua Besar Liao Wengwang, dan Master Array tingkat 4, He Jun, aku takut. Ketika Zhao Xin mendengar berita ini, dia ketakutan sampai kakinya menjadi lunak. Master Array tier 4 adalah keberadaan yang sangat menakutkan, mereka adalah kutukan dari Grand Array pelindung sekte. Bahkan jika mereka tidak dapat memecahkan formasi, mereka juga dapat menemukan tautan lemah Array besar, dan mereka bahkan dapat mengurangi kekuatan Array besar. Ditambah dengan kekuatan kasar dari sumber kekuatan alam laut jiwa, menghancurkan formasi tampaknya tidak menjadi sesuatu yang begitu sulit. Dengan cara ini, sekte Awan Tenang akan dalam bahaya. Tidak peduli seberapa kuat Yin yang Turbid Heaven Grand Array, itu juga hanya Grand Array Kuaso tier 5, itu tidak melampaui kategori formasi Array tier 4. Para murid sekte Awan Tenang tidak pernah menyangka bahwa sekte Rumah Ungu sebenarnya masih memiliki keberadaan Master Array tier 4. Sekte Rumah Ungu ini benar-benar tersembunyi terlalu dalam. Sebelum ini, sementara sekte Rumah Ungu dikenal sebagai sekte besar nomor 2 di domain selatan, mereka sebenarnya hanya memiliki 5 atau 6 ahli alam laut jiwa, yang terkuat hanyalah laut jiwa tingkat ketiga. Kali ini, sekte Rumah Ungu menampilkan semua kekuatan mereka. Dibandingkan dengan sekte Rumah Ungu, sekte Langit Surgawi lemah secara maksimal. Tidak hanya mereka benar-benar dikalahkan oleh sekte Rumah Ungu dalam jumlah seniman bela diri, tetapi dalam hal kualitas, mereka juga jauh lebih lemah. Dan sekarang, sekte Rumah Ungu bahkan mengirimkan Master Array tingkat 4, ini benar-benar tanpa harapan sampai membuat orang menjadi gila. Tier 4 Array Master sama dengan ahli Raja Alkimia, mereka semua adalah keberadaan yang sangat langka di domain selatan. Sebelum ini, hanya sekte Langit Surgawi yang memiliki Master Array tingkat 4. Para murid sekte Awan Tenang belum pernah mendengar sebelumnya bahwa sekte Rumah Ungu memiliki Master Array tier 4. Beberapa hari yang lalu, Zhao Xin dan yang lainnya dikirim oleh Ye Yuan untuk mencari informasi. Siapa yang tahu bahwa mereka akan mendapatkan berita kelas berat sekaligus. Hal pertama yang dilakukan Zhao Xin ketika dia mendapat informasi adalah kembali ke sekte tanpa berhenti untuk melaporkan masalah ini kepada Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan bahkan tidak mengerutkan alisnya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, ketika tentara tiba, kirim seorang jenderal untuk memblokir, saat air membanjiri, gunakan kotoran untuk menahannya,
adik junior tidak perlu khawatir, Master Arai tingkat 4 kecil yang lemah masih tidak bisa membuat gelombang yang terlalu besar. Zhao Xin tercengang dan segera berkata dengan penuh semangat, Master Arai tingkat 4 juga bukan tandingan senior magang, itu luar biasa kakak magang senior. Apapun yang kamu lakukan, kami semua mendukungmu sepenuhnya. Setelah membunuh Ma Yi, Ye Yuan sudah menjadi eksistensi yang mirip dengan dewa di mata para murid Sekte Awan Tenang. Selama Ye Yuan tidak takut, apa yang harus mereka takuti juga? Selain itu, membunuh Ma Yi sangat meningkatkan kepercayaan para murid Sekte Awan Tenang juga. Di dalam hati mereka, alam laut jiwa tidak lagi menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Bukankah seseorang sekuat Ma Yi dihabisi oleh Ye Yuan dalam satu gerakan juga? Meskipun Master Arai tingkat 4 menakutkan, melihat ekspresi tenang di wajah Ye Yuan, Zhao Qi langsung dipenuhi dengan kepercayaan diri. Jadi bagaimana jika Master Arai tier 4, dengan magang senior saudara Ye di sini? Sekte Awan Tenang kita benar-benar bisa berdiri teguh dan tidak jatuh. Ye Yuan berkata sambil tertawa, haha, ini sangat melelahkan bagi adik junior, kembali dan istirahat dulu. Selama kita sesama murid bersatu dan satu pikiran, bahkan jika Hemingde datang secara pribadi, apa yang dapat dia lakukan padaku? Setelah Zhao Xin pergi, Ye Yuan pindah ke Victory Peak. Tempat ini awalnya tempat di mana kompetisi akbar sekte berlangsung. Saat ini, itu telah menjadi tanah suci kultivasi. Di seluruh alun-alun, ada sekitar 200 lebih murid Sekte Awan Tenang saat ini. Di antara murid-murid yang tersisa, mereka yang mengolah pedang pada dasarnya semua ada di sini. Murid-murid ini, beberapa saat ini sedang bermeditasi untuk memahami maksud pedang. Ada yang sedang berlatih pedang, ada yang sedang mematahkan jurus, dan seterusnya. Ye Yuan sekilas melirik sekeliling, tapi tatapannya tertuju pada Tian Yu. Tian Yu saat ini sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Meskipun dunia luar sangat berisik, dia sepertinya berada di dunia yang berbeda. 5 hari telah berlalu sejak Ye Yuan menuliskan karakter pedang. Dalam 5 hari ini, Ye Yuan akan datang ke sini untuk mengamati situasi sesama murid setiap hari. Dan dalam 5 hari ini, orang yang paling cepat berkembang bukanlah Mo Yun Tian, tapi Tian Yu. Ye Yuan sangat peka terhadap niat pedang. Setiap petunjuk perubahan pada senior dan junior, dia akan melihat semuanya. Pada hari pertama, Tian Yu berdiri di depan batu besar dan tidak bergerak sedikit pun, melihatnya sepanjang hari. Di hari kedua, Tian Yu tidak pergi dan melihat karakter pedang itu lagi, dia hanya bermeditasi di sana sepanjang waktu. Dalam 4 hari, niat pedang pada tubuh Tian Yu mengembun dan tidak menghilang. Menarik hormat tanpa melepaskan panah, itu sebenarnya memiliki kecenderungan melonjak ke langit. Rekan magang semua memahami karakter pedang di batu besar, tapi tidak ada yang mendekat dalam jarak 100 kaki dari lingkungan Tian Yu. Mo Yun Tian muncul di samping Ye Yuan dan juga mengukur Tian Yu di kejauhan. Bakat adik junior Tian Yu sangat tinggi, dia hanya memahami selama sehari di depan kata-kata yang kamu tulis dan sebenarnya mengalami peningkatan yang sangat besar, kata Mo Yun Tian dengan kekaguman. Mo Yun Tian juga merupakan individu yang sangat berbakat, tetapi dibandingkan dengan Tian Yu, keadaannya masih jauh lebih buruk. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, magang senior brother Tian Yu memang sangat berbakat, tapi baginya untuk dapat mengalami peningkatan sebesar itu juga karena peluang keberuntungan. Oh, maksud kamu apa? Kakak magang senior Tian Yu tumbuh dengan banyak pengagum yang mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan dan tidak pernah mengalami kemunduran besar. Perjalanan alam mistik ini, dia ditangkap untuk menjadi budak oleh seniman bela diri dunia Gale Ganas. Bagi dia ini tidak diragukan lagi adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kembali, Tetua Agung Sky Maple ditahan oleh Sekte Rumah Ungu, yang menstimulasi kepribadiannya yang teguh bahkan lebih. Sebelum ini, kakak senior Tian Yu sudah memahami bentuk dasar dari niat sebenarnya. Selanjutnya, bentuk dasar dari niat sebenarnya lahir dari seni pedang Azure di Purple yang, itulah mengapa kata-kata yang aku tulis bisa menjadi inspirasi yang luar biasa baginya. Tentu, masih ada satu hal, metode kultivasi utamaku adalah metode kultivasi atribut api juga. Ada jejak konsep api yang terkandung di dalam maksud pedang juga, jika dia menuai panen terbesar juga sesuatu yang masuk akal, jelas Ye Yuan. Ketika Mo Yun Tian mendengar kata-kata ini, dia langsung melihat cahaya itu. Mendesah, bagi Sekte Awan Tenang saat ini, yang paling kurang adalah waktu, jika Tian Yu dan Wu Jiu kelompok ini bisa tumbuh, Sekte Awan Tenang kita bisa bangkit sekali lagi, kata Mo Yun Tian dengan emosi yang berubah-ubah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, menurunkan nyala api. Sekte Awan Tenang memiliki jiwa, itu tidak akan padam. Sejak Ye Yuan masuk sekte, sementara dia memiliki beberapa ketidaknyamanan dengan keluarga Ouyang, dia bisa merasakan semangat yang diturunkan oleh Sekte Awan Tenang. Eselon atas sekte adalah semua orang yang membawa ambisi.
Dari Luyan Jalan 9 Surga Negara Qin, ke Sky Maple, ke Luo Qingfeng, dan Xiao Jian, mereka semua memiliki semangat garis keturunan pada mereka, yang merupakan antisipasi sekte yang meningkat tajam lagi. Demi tujuan ini, mereka bisa mengorbankan diri mereka sendiri tanpa ragu sedikit pun. Dan jiwa ini, terbuka juga pada tubuh murid-murid ini di depan matanya dengan sangat jelas. Menghadapi pengepungan sekte Rumah Ungu, mereka memilih untuk mengorbankan hidup mereka untuk tujuan yang adil. Dengan jiwa seperti itu, Ye Yuan percaya bahwa sekte Awan Tenang tidak akan dihancurkan. Pada saat ini, Tian Yu yang telah duduk dengan tenang selama 4 hari bangkit sekali lagi dan datang ke depan batu besar itu lagi untuk merenungkan kata-kata yang tertulis di batu besar itu. Melihat adegan ini, Ye Yuan tersenyum lembut dan berkata, sepertinya sekte memiliki harapan untuk kebangkitan. Bab 456, apa maksud kata-kata adik junior? Mo Yuntian bertanya dengan bingung. Kamu bisa menebak karakter pedang mana yang dia renungkan? Mo Yuntian tertegun sejenak dan menatap Tian Yu lagi, tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Kepala Tian Yu menghadap ke atas yang sangat tinggi, tapi untuk karakter pedang yang dia lihat secara khusus, Mo Yuntian tidak bisa menebaknya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jika dugaan aku benar, magang senior saudara Tian Yu kemungkinan besar sudah memahami kata ke-37. Apa, kata ke-37? Bukankah itu berarti? Mo Yuntian berkata dengan kaget. Ye Yuan mengangguk dan berkata dengan pasti, itu benar. Dia sudah memahami 9 kata terakhir. Selama dia bisa memahami sepenuhnya, niat sejatinya seharusnya akan bisa mengambil bentuk. Kata-kata yang ditulis Ye Yuan di atas batu besar, masing-masing adalah alam kecil, setiap 9 adalah alam utama, naik level demi level secara bertahap. Tian Yu sudah memahami kata ke-37, artinya dia sudah mencapai fase terakhir. Bukankah kecepatan peningkatan seperti itu sedikit terlalu cepat? Jika junior Tian Yu benar-benar dapat memahami niat sebenarnya, maka surga akan benar-benar tidak meninggalkan sekte Awan Tenang kita. Selama kita melewati kesengsaraan ini, kita pasti akan segera melayang ke langit. Mo Yuntian tidak sedih, tapi malah terlihat sangat bahagia. Sebenarnya, orang-orang yang memahami bentuk dasar dari niat sebenarnya di sekte Awan Tenang kita bukan hanya magang senior saudara Tian Yu saja. Hanya saja aku ingin tahu apakah mereka baik-baik saja sekarang. Ye Yuan tiba-tiba meratap. Apa, masih ada seseorang yang memahami bentuk dasar dari niat sebenarnya? Siapa ini? Mo Yuntian benar-benar kaget. Justru Long Tang yang masuk sekte bersama denganku. Dalam kompetisi besar sekte sebelumnya, dia sudah memahami bentuk dasar dari niat sebenarnya, kata Ye Yuan. Sial, itu sebenarnya dia. Mo Yuntian memandang Ye Yuan seperti dia telah melihat hantu. Mo Yuntian memperhatikan satu hal. Orang-orang yang dekat dengan Ye Yuan semuanya tampaknya telah memperoleh manfaat yang sangat besar. Tian Yu begitu, Long Tang begitu, Nanfeng Ruoqing begitu, bahkan dia sendiri juga seperti itu. Mo Yuntian tidak tahu bahwa bahkan terobosan Sky Maple dan Luo Qingfeng memiliki hubungan dekat dengan Ye Yuan. Iya, agaknya, sekte tersebut telah menemukan bakatnya, itulah mengapa mereka akan mengatur agar dia mundur ke domain utara untuk mempertahankan kekuatan mereka, kata Ye Yuan. Di antara banyak senior dan junior ini, untuk mengatakan siapa yang paling dikhawatirkan Ye Yuan, tentu saja bibi dan keponakan Nanfeng, dan Long Tang. Tapi, dia bertanya tentang, di antara tim rahasia menuju domain utara kali ini, ada mereka bertiga, ini juga membuat pikiran Ye Yuan sangat tenang. Jika sudah seperti ini, sekte Awan Tenang dapat dikatakan telah menambahkan asuransi ganda, biarpun aku harus mempertaruhkan nyawa ini, aku, Mo Yuntian, juga harus memastikan keselamatan mereka. Mo Yuntian berkata dengan tegas. Mo Yuntian tahu bahwa jenius terkuat sekte itu sebenarnya bukanlah Tian Yu, juga bukan Long Tang, tapi orang di sebelah dia. Hanya saja dia bersama dengan Ye Yuan, tidak hanya dia tidak bisa membantu, dia malah akan menjadi beban. Saat ini, Ye Yuan yang melindungi sekte Awan Tenang dengan kekuatannya sendiri, dan bukan dia, Mo Yuntian. Tanpa Ye Yuan, sekte Awan Tenang praktis akan benar-benar dimusnahkan saat ini. Dari mana kebangkitannya? Ye Yuan yang kecil dan lemah saat itu sudah tumbuh menjadi arus pohon yang menjulang tinggi, melindungi sekte dari angin dan hujan. Setelah beberapa hari, teriakan yang mirip dengan guntur bergema di seluruh sekte. Sampah sekte Awan Tenang, dengarkan, memberi kamu 2 hari untuk keluar dan menyerah, jika tidak, saat formasi rusak, tidak ada yang tersisa. Para murid sekte Awan Tenang sudah lama berada di posisi di pusat arai besar, mereka bisa dengan jelas merasakan 2 aura yang sangat kuat di luar Grand Arai. Sangat jelas, kedua orang itu adalah sumber kekuatan alam laut jiwa, Liao Wongwang dan He Jun. Banyak murid sekte Awan Tenang menunjukkan ekspresi gugup di wajah mereka, meskipun mereka cukup percaya diri pada Ye Yuan,
menghadapi sumber kekuatan alam laut jiwa tahap tengah, mereka masih tidak bisa menghindari perasaan takut. Seniman bela diri alam laut jiwa, setiap alam kecil memiliki perbedaan yang luar biasa. Kekuatan alam laut jiwa tahap tengah sama sekali tidak seperti yang bisa dibandingkan dengan Ma Yi. Mau datang? Datanglah, sial sekali, jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan Grand Array ini sebelum berbicara. Suara Ye Yuan juga ditransmisikan melalui Grand Array. Alis Liao Wangwang berkerut dan berkata, aku ingin melihat apakah arai besarmu ini benar-benar sekuat yang dirumorkan. Dengan kegagalan Ma Yi sebagai peringatan, Liao Wangwang tidak berani lalai, dia langsung mengeluarkan senjatanya, pedang panjang berwarna darah. Ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Pedang peminum darah Tetua Agung Liao adalah 128 artefak roh pembatasan, berpasangan dengan teknik bela diri tingkat 4, pedang pemecah jiwa peminum darah, bisa dikatakan tak terhentikan. Ya, aku mendengar bahwa ketika Penatua Besar Liao masih di alam transformasi laut, dia pernah mengandalkan pedang ini untuk menebas 5 ahli dari alam yang sama. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, teknik bela dirinya ini mungkin telah mencapai kesempurnaan, bukan? Sekte bodoh ini, untuk benar-benar berani membunuh Tetua Agung Ma Yi, benar-benar menyebabkan kehancuran mereka sendiri, memprovokasi Tetua Agung Liao untuk keluar adalah hal terbodoh yang pernah mereka lakukan. Liao Wangwang belum keluar dari masa pensiunnya selama bertahun-tahun, beberapa tahun ini, dia juga sangat rendah hati, hanya muncul di hadapan orang-orang dengan kultivasi realem laut jiwa tingkat pertama. Tapi sekarang, dia tiba-tiba meletus dengan kekuatan alam laut jiwa tingkat keempat, tidak ada yang berani meremehkannya. Sejujurnya, tidak ada yang berani meremehkan seniman bela diri alam laut jiwa. Liao Wangwang berdiri di udara, berdiri kokoh di kejauhan, momentum pedang meningkat, dan pada saat yang sama, badai energi esensi merah melolong di depan gerbang Sekte Awan Tenang secara instan. Niat membunuh tanpa batas mengalir keluar, tingkat kekuatan itu memberi orang perasaan seperti gunung-gunung runtuh dan tanah terbelah, gigih tak tertandingi. Para murid Sekte Awan Tenang di tengah formasi dengan jelas merasakan tekanan ini. Dibandingkan dengan Ma Yi, serangan ini satu level lebih kuat. Banyak murid Sekte Awan Tenang memiliki keringat dingin yang keluar dari telapak tangan mereka dalam kecemasan. Tidak yakin apakah Ye Yuan bisa menahan serangan ini. Pedang pemecah jiwa peminum darah, Liao Wangwang berteriak pelan. Cahaya sabar menjulang tinggi ke langit, momentumnya mirip dengan guntur yang bergulir, langsung menghantam jajaran besar. Hanya untuk mendengar gemuruh, seolah-olah seluruh gunung berkat roh bergetar sedikit. Semua orang dengan jelas merasakan bahwa pelanggaran energi esensi muncul di Grand Array, tetapi secara otomatis pulih segera. Melihat pemandangan ini, Liao Wangwang tidak khawatir, tetapi malah menjadi bersemangat, mengatakan sambil tertawa dingin, aku bertanya-tanya seberapa kuat arai besar ini. Ternyata itu hanya setara dengan alam laut jiwa tahap menengah, beberapa kali lagi dan deretan besar ini kemungkinan besar akan runtuh, bukan? Ketika murid-murid Sekte Rumah Ungu melihat pemandangan ini, mereka semua sangat bersemangat. Banyak di antara mereka mengikuti Ma Yi ke sini sebelumnya, termasuk Zhu Mingyu itu. Pada hari itu, mereka bisa dikatakan telah mengalami kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah Sekte Rumah Ungu, dan merasa seperti seluruh dunia hancur berantakan. Seorang seniman bela diri alam laut jiwa terbunuh di depan formasi, kekuatan tumbukan ini terlalu kuat. Dan hari ini, mereka merasa berjalan-jalan dengan dagu terangkat tinggi, dan akhirnya merasa seperti mendapatkan satu set lagi. Karenanya, masing-masing dan setiap dari mereka seperti stimulan, memuji Liao Wangwang. Liao Wangwang juga merasa sangat nyaman dengan hal ini, perasaan disembah oleh semua orang sangat indah. Aku akan pergi sekali lagi untuk melihat berapa banyak seranganku yang bisa ditahan oleh jajaran besarmu ini. Kalian semua mempersiapkan diri dengan baik untukku. Setelah aku meledakkan arai besar ini, kamu semua menyerbu dalam satu tarikan napas dan tidak meninggalkan apapun, Liao Wangwang berkata sambil tertawa keras. Bab 457, setelah beberapa saat, arai besar kembali normal sekali lagi. Liao Wangwang sangat bersemangat, dia sepertinya telah melihat saat arai besar itu hancur. Sementara di sampingnya, He Jun tidak seoptimis Liao Wangwang. Dia menatap Grand Array dengan mata panas. Itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Dia mengacungkan pedang peminum darah dan baru saja akan menyerang lagi saat dia mendengar He Jun berkata, "Lupakan, Old Liao, kamu tidak dapat merusak Grand Array ini." Ekspresi Liao Wangwang berubah dan dia berkata dengan sedih, "Apa yang kamu bicarakan, Pak Tua? Kamu tidak takut aku akan merebut pujian darimu kan?" He Jun meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Karena kamu berbicara seperti ini, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, silakan dan terus mencoba." Ekspresi wajah Liao Wangwang tidak terlalu bagus, dan sempat terjebak dalam dilema.
Untuk berbicara tentang kekuatan bela diri, dia jelas melemparkan Hejun beberapa jalan ke belakang. Tapi, untuk berbicara tentang pemahaman terhadap formasi Arai, Hejun melemparkannya lebih dari 10 jalan ke belakang. Melihat lorong alam di ambang pembukaan, para ahli alam laut jiwa Sekte Rumah Ungu ini semua ingin memberikan kontribusi di depan Kaisar Angin. Jika Liao Wengwang dapat memecahkan formasi secara mandiri, maka pahala kali ini adalah miliknya sendiri. Dia jelas tidak mau memberikan penghargaan ini kepada Hejun. Tapi, dia tahu pencapaian jalur formasi Hejun. Jika dia tidak melebih-lebihkan hanya untuk membuat orang khawatir, bukankah dia akan membuang-buang energinya? Merenungkan sejenak, Liao Wengwang berkata sambil mendengus dingin, cobalah. Liao Wengwang merasa bahwa serangannya barusan telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada Grand Arai. Gandakan usahanya dan dia pasti bisa memecahkan formasi ini. Hejun tersenyum dingin di sudut mulutnya, tapi tidak terlalu menghentikan Liao Wengwang. Tidak banyak omong kosong. Liao Wengwang mengirimkan pedang lain. Kali ini, dia bahkan meningkatkan kekuatannya sedikit. Getaran hebat lainnya, Arai besar sepertinya sudah terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Liao Wengwang menembak Hejun dengan tatapan tajam seperti menunjukkan kekuatan dan meningkatkan kekuatannya lebih lagi. Liao Wengwang sangat bersemangat, memotong bilah demi bilah. Murid-murid Sekte Rumah Ungu hanya mendengar suara gemuruh yang tak henti-hentinya di telinga mereka, seolah-olah seluruh gunung berkat roh runtuh. Namun, dalam sekejap, Liao Wengwang menebas lebih dari selusin bilah, keributan yang ditimbulkan semakin besar setiap kali, dan deretan besar juga bergetar lebih kuat setiap kali, tapi itu tidak terlihat rusak. Liao Wengwang terengah-engah karena kelelahan dan akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Melepaskan lebih dari selusin bilah secara berurutan. Selain itu, setiap bilah lebih kuat dari yang terakhir, seolah-olah setiap bilah mencapai batas yang dapat ditahan oleh Arai besar. Itu juga untuk mengatakan bahwa Arai yang melindungi sekte ini meningkat seiring dengan serangannya. Kurang ajar, bukankah ini mengacaukan ayahmu? Liao Wengwang menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, tatapannya tanpa sadar melirik Hejun. Tapi dia menemukan bahwa Hejun sedang menatapnya dengan tenang, sepertinya sedang menonton pertunjukan yang bagus. Persetan dengan itu, seseorang harus memiliki tulang punggung, aku ingin melihat di mana letak batasan Grand Arai ini. Liao Wengwang cukup terstimulasi oleh ekspresi Hejun dan emosinya yang keras kepala berkobar sekaligus. Di depan ribuan murid Sekte Rumah Ungu, jika Liao Wengwang menyerah saat ini, di mana dia akan meletakkan wajahnya di sekte selanjutnya? Liao Wengwang saat ini telah menunggangi seekor harimau dan merasa sulit untuk turun dari tunggangannya. Dia hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan terus menyerang dengan liar. Dia tidak peduli untuk menyimpan kartu truf apapun saat ini juga. Melempar hati-hati ke arah angin, dia menggunakan serangan terkuatnya secara bersamaan. Namun, itu tidak ada gunanya. Terlepas dari guncangan besar, Arai besar masih tidak memiliki tanda-tanda kerusakan sedikitpun. Liao Wengwang sudah sangat lelah sampai dia akan pingsan. Serangan yang begitu kuat, bahkan jika dia adalah sumber kekuatan realem laut jiwa tahap menengah, dia juga tidak dapat bertahan terlalu lama. Ini, Arai apa ini? Mengapa begitu kuat? Sebelumnya ketika aku melihat serangan Penatua Liao, aku bahkan berpikir bahwa Arai besar ini tidak lebih dari ini. Tapi, Penatua Liao menebas lusinan bilah dan itu sebenarnya masih tidak memecahkan formasi. Bukankah dikatakan bahwa Arai yang melindungi Sekte Awan Tenang hanyalah Grand Arai tingkat rendah 4? Bagaimana mungkin itu bisa menahan serangan Penatua Liao? Kalian lihat, Penatua Liao sudah lelah sampai seperti ini. Untuk dapat menghabiskan sumber kekuatan alam laut jiwa tahap tengah sejauh ini, Arai besar ini benar-benar. Sampai sekarang, itu semua menyerang Penatua Liao. Aku hadir pada hari itu. Arai besar ini jelas membuat orang-orang mengendalikan dan bahkan dapat mengambil inisiatif untuk menyerang, melepaskan aliran cahaya yang sangat menakutkan yang langsung membunuh Tetua Ma. Di sisi Sekte Rumah Ungu, diskusi sedang merajalela, terutama para seniman bela diri yang mengalami kematian Ma Yi. Saat ini, ketakutan mereka terhadap Arai besar berada di puncak. Sampai saat ini, Grand Arai ini telah mengambil posisi bertahan. Aliran cahaya yang luar biasa kuat itu masih belum muncul sampai sekarang. Bagaimana jika, sungguh apapun yang ditakuti akan datang? Setelah menahan salah satu serangan Liao Wengwang, beberapa aliran cahaya mengalir keluar, mengejar Liao Wengwang. Liao Wengwang secara praktis sudah hampir menghabiskan tenaga. Waktu munculnya beberapa aliran cahaya ini telah dipahami dengan sangat baik juga, tepatnya ketika kekuatan lama Liao Wengwang dihabiskan dan kekuatan baru belum dihasilkan. Wajah Liao Wengwang berubah drastis dan buru-buru ingin menghindar. Tapi, energi intinya habis sekarang, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan untuk berlari? Kecepatan aliran cahaya jauh lebih cepat darinya, itu menyusul sosoknya secara instan.
Ledakan udara besar mendorong Liao Wongwang jauh, menghantam tanah dengan keras. Liao Wongwang berguling jauh di tanah dan berjuang untuk merangkak berdiri, makan seteguk debu dan dalam keadaan sangat celaka. Grand Arai memulihkan ketenangannya sekali lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Tapi, Lian Wongwang masih memiliki rasa takut, titik hidup dan mati barusan. Jika bukan karena He Jun mengambil tindakan untuk membubarkan beberapa aliran cahaya yang mengalir itu, kemungkinan besar dia akan mengikuti jejak Mai sekarang. He Jun, kamu tahu bahwa Grand Arai ini hebat, mengapa kamu tidak bergerak lebih awal? Liao Wongwang datang sebelum He Jun dan berkata dengan kesal. Liao Wongwang tidak dapat mengingat sudah berapa lama ia tidak begitu menderita lagi. Pertemuan hari ini membuatnya sangat tertekan dan dia sangat perlu menemukan Meridian untuk curhat. Tapi He Jun berkata dengan tenang, aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Kaulah yang tidak mendengarkan saranku dan harus dengan paksa memecahkan formasi. Aku mengambil langkah untuk menyelamatkanmu lebih awal. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih. Tapi kamu benar-benar memiliki wajah untuk berbalik dan menanyaiku. Kamu, Liao Wongwang sebenarnya tidak memiliki kata-kata untuk dibalas. Grand Arai ini sangat muskil. Ini sama sekali bukan Grand Arai tingkat rendah tier 4. Ini sangat berbeda dari berita yang kita pahami sebelumnya, He Jun berkata dengan suara muram. Ekspresi Liao Wongwang berubah dan dia berkata, apa, bukan tingkat rendah tier 4, lalu, kelas berapa? He Jun berkata, jika dugaan aku benar, Grand Arai ini setidaknya tingkat tinggi tier 4, bahkan jika Master Sekte datang secara pribadi, dia mungkin tidak dapat dengan paksa memecahkan formasi. Kejutan Liao Wongwang kali ini luar biasa. Dia benar-benar melupakan rasa malu sebelumnya dan berkata dengan heran, bahkan Master Sekte tidak dapat memecahkan Grand Arai ini. Apa kamu sedang bercanda? Seranganku sebelumnya jelas hampir melanggar, itu hanya sedikit kekurangan daya tembak. He Jun memiliki wajah yang menghina saat dia berkata dengan senyum dingin, jatuhkan. Kamu, seranganmu barusan hanya menggaruk rasa gatal mereka. Orang yang mengendalikan Grand Arai memiliki Grand Arai yang dikendalikan di level menengah tingkat alam laut jiwa hanya untuk menghemat energi esensi. Itulah mengapa seranganmu bisa memiliki efek semacam itu. Jika tidak karena gentar bahwa kita berdua ada di sini, kamu pasti sudah lama menjadi mayat sekarang. Bab 458, sayang sekali, pada saat terakhir, itu benar-benar gagal selangkah lebih maju, di tengah formasi, Tian Yu berkata dengan ekspresi kasihan. Tian Yu sangat membenci orang-orang Sekte Rumah Ungu. Jika bukan karena kekuatannya yang kurang, dia sudah lama membantai hingga Sekte Langit Surgawi. Sekarang, melihat bahwa Liao Wongwang sebenarnya diselamatkan oleh orang-orang, dia langsung meratap tanpa henti. Mendesah, sedikit lagi dan kita bisa membunuh ahli alam laut jiwa tahap tengah itu. Sedikit lagi, seorang murid memukuli dadanya dan menghentak kakinya. Kelompok murid Sekte Awan Tenang semuanya menganggukkan kepala secara diam-diam. Ternyata, mereka benar-benar merasakan hal yang sama. Sebelumnya, mereka semua masih sangat gugup, takut bahwa arai besar tidak akan mampu bertahan, dan berharap mereka dapat mentransfer semua energi esensi dalam tubuh mereka ke Ye Yuan. Tapi, setelah menderita beberapa serangan, mereka menemukan bahwa sumber kekuatan alam laut jiwa tahap menengah yang selalu menakutkan dalam kesan mereka tampaknya juga tidak terlalu menakutkan. Meskipun getaran yang diderita oleh Grand Arai jauh lebih besar dari waktu sebelumnya, energi esensi yang diekstraksi Ye Yuan dari tubuh mereka berkurang banyak. Aspek ini karena kekuatan kolektif mereka naik satu langkah besar, aspek lainnya adalah karena Ye Yuan dengan sengaja menjaga kekuatan. Tapi Ye Yuan berbalik dan berkata sambil tersenyum, haha, jangan cemas, pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Alis Tian Yu terangkat dan dia berkata dengan agak bersemangat, junior saudara Ye, mungkinkah begitu, yang kamu maksudkan sebelumnya? Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, bunuh satu dan kewaspadaan lainnya akan menjadi tinggi. Master Arai itu pasti akan sangat waspada, membuatnya melompat ke dalam lubang tidak akan terlalu mudah. Itu adalah Master Arai tingkat 4, dia kurang lebih masih memiliki beberapa kemampuan. Haha, seperti yang aku katakan, brilian. Adik junior Ye, benar-benar brilian. Tian Yu sangat senang dan tanpa disadari mengacungkan jempol ke Ye Yuan. Haha, melihat tatapan konyol Tian Yu, murid itu juga tidak bisa menahan tawa, kegelisahan yang sebelumnya langsung lenyap tanpa bekas. Di luar gerbang sekte, rambut Liao Wongwang berdiri tegak karena shock, baru sekarang dia tahu bahwa dia sudah berkeliling satu putaran di sekitar gerbang neraka dan kembali. Mengingat adegan itu sebelumnya, Liao Wongwang memiliki rasa takut yang berkepanjangan dan merasakan desiran angin dingin di belakang juga. Liao Wongwang menelan ludahnya dan merasa agak kering. Old He, lakukan apa yang kamu katakan, aku akan mendengarkanmu. Kali ini, Liao Wongwang tidak berani memamerkan kemampuannya dan mulai berkonsultasi dengan He Jun. He Jun adalah Master Arai tingkat 4,
Liao Wangwang sendiri tidak bisa memecahkan formasi, terbukti, ada yang hanya mengandalkan He Jun. He Jun berkata sambil tersenyum, tier 4 dan di atas Grand Array, meskipun itu aku, memecahkannya juga agak menantang. Liao Wangwang melihat bahwa He Jun sengaja membuatnya tegang dan mengertakkan gigi dengan penuh kebencian. Tapi, pada titik ini, Liao Wangwang juga tidak punya pilihan, dia hanya bisa mengandalkan He Jun sepenuhnya. Mereka berjanji dengan sungguh-sungguh di depan He Mingde sebelum mereka berangkat untuk benar-benar memecahkan Grand Array dan benar-benar membasmi Sekte Awan Tenang. Namun barusan, dia hampir kehilangan nyawa kecilnya, putaran cambukan dari He Mingde tidak bisa ditiadakan ketika mereka kembali. Hanya dengan memusnahkan Sekte Awan Tenang dia bisa terlihat sedikit lebih baik dalam hal wajah setelah kembali. Pak Tua, semua orang melayani Kaisar Angin. Jangan menahan ketegangan. Oke, Liao Wangwang berkata dengan tidak senang. Baru sadar bahwa kamu sedang melayani Kaisar Angin sekarang, ketika kamu baru saja mengambil kredit, di mana kamu meletakkan Kaisar Angin. Tentu saja, He Jun tidak mengucapkan kata-kata ini, dia hanya mengkritik di dalam hatinya, Liao Wangwang orang ini terlalu tidak tahu malu. Aku telah meneliti semua arai besar yang melindungi 8 sekte sebelumnya. Grand Array yang melindungi sekte ini adalah Yin Yang Turbid Heaven Grand Array. Formasi arai ini awalnya merupakan formasi arai kuaso tier 5. Kekuatannya adalah luar biasa. Hanya saja tidak tahu apa alasannya, arai besar ini tampaknya memiliki beberapa ketidaksempurnaan, jadi itu hanya memiliki kekuatan tingkat 4 tingkat rendah. He Jun berkata perlahan. Dari kata-kata He Jun, orang dapat mengatakan bahwa Sekte Rumah Ungu memiliki ambisi liar terhadap domain selatan, dan telah lama membuat rencana. He Jun telah lama meneliti Grand Array Sekte Awan Tenang sebelumnya, dan kurang lebih masih memiliki pemahaman tentang arai besar surga Turbid Yin Yang. Liao Wangwang berkata dengan heran, mungkinkah itu, formasi arai di depan kita ini sudah memiliki kekuatan Grand Array kuaso tier 5? Bukan begitu. Kecuali sumber kekuatan alam pelintas ilahi datang. Jika tidak, kita tidak akan dapat memecahkan arai besar ini apapun yang terjadi. He Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa sebuah Grand Array kuaso tier 5 begitu mudah diatur? Setidaknya di domain selatan, sama sekali tidak ada orang yang dapat meletakkan arai besar kuaso tier 5. Selain itu, menurut apa yang aku tahu, formasi arai lengkap arai surga Turbid Yin yang ini sudah hilang, Sekte Awan Tenang sendiri tidak dapat menyiapkannya. Petik 2. Liao Wangwang menghela nafas dan berkata, jadi maksudmu adalah, meskipun formasi arai ini tidak mungkin mencapai standar Grand Array kuaso tier 5, itu jelas telah diperbarui dan disempurnakan oleh seseorang, seharusnya hampir tidak berhasil mencapai standar tingkat 4 tingkat tinggi. Selain itu, kekuatan orang yang mengendalikan Grand Array tidak di bawah kekuatanku, karenanya, ingin langsung memecahkan formasi. Aku tidak bisa melakukannya juga, kata He Jun dengan wajah muram. Apa, arai besar ini memiliki seseorang yang mengendalikan? Selain itu, kekuatan tidak di bawah Hemu, di tanah domain selatan, selain Zhou Yun dari Sekte Langit Surgawi. Siapa lagi yang bisa mencapai levelmu? Liao Wangwang berseru kaget. Liao Wangwang sama sekali tidak mengerti tentang arai besar dan sama sekali tidak bisa melihat kedalaman formasi arai ini, tapi He Jun bisa merasakan beberapa firasat. Master Arai tingkat 4 di tanah domain selatan hanya ada 2 orang. Salah satunya adalah He Jun, orang lainnya adalah tetua agung Sekte Langit Surgawi bernama Zhou Yun. Sebelum ini, He Jun telah mengasingkan dirinya dari masyarakat selama ini dan tidak keluar. Master Arai tier 4 di tanah domain selatan sebenarnya hanya Zhou Yun ini saja. Mendengar untuk pertama kalinya tentang orang ini yang standar jalur formasi tidak berada di bawah kendali He Jun yang mengendalikan arai besar ini di depan mata mereka, keterkejutan Liao Wangwang dapat dibayangkan. Orang harus tahu bahwa Zhou Yun masih ditahan di Tower Ring Peak. Lalu siapa yang ada di dalam Grand Array? He Jun menganggukkan kepalanya perlahan dan ekspresinya memiliki kesungguhan yang tak terkatakan. Aku juga tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otak berbicara secara logis. Sekte Awan Tenang adalah sekte terlemah di antara 8 sekte besar. Menghitung Luo Qingfeng, hanya ada 2 alam laut jiwa juga. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang mengendalikan arai besar sekarang ini. Liao Wangwang merasa agak kering. Master Arai tingkat 4 yang kekuatannya tidak kalah dengan He Jun yang mengendalikan arai besar tingkat tinggi 4, ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tindakannya sebelumnya terlalu bodoh, berpikir tentang itu sekarang, dia dianggap telah menyerahkan diri. Tidak heran He Jun mengatakan sebelumnya bahwa bahkan jika Master Sekte datang secara pribadi, dia mungkin juga tidak dapat memecahkan formasi ini. Kemudian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali dulu untuk melaporkan masalah ini ke Master Sekte. Liao Wangwang tidak lagi memiliki keangkuhan dari alam laut jiwa sekarang, sebaliknya, dia menjadi agak penakut. He Jun menggelengkan kepalanya dan berkata,
Kita mengerahkan kekuatan besar dan mengangkat pantat besar untuk datang ke sini. Bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong? Hehe, bertemu dengan seorang ahli seperti itu, Old He, aku juga gatal untuk menguji kemampuanku sekarang. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang mengendalikan arai besar surga Turbit Yin yang sekarang. Meskipun aku tidak dapat mencapai secara langsung memecahkan formasi, mengurangi kekuatan formasi arai ini dan menemukan area rentan dari arai besar ini, aku masih bisa mencapainya, Old Liao. Sebentar lagi, aku akan memecahkan formasi. Kamu membantu mendukungku dari samping dan menunggu kabar. Ketika aku membiarkan kamu menyerang, kamu meluncurkan seranganmu dengan sekuat tenaga dan benar-benar merusak formasi ini. Saat dia berkata, He Jun membalik tangannya. Tangannya sudah memiliki seikat tambahan bendera kecil berwarna-warni di dalamnya. Dia mengeluarkan bendera kuning kecil dan sosoknya bergerak, tiba tidak jauh dari Grand Arai. Hanya untuk melihatnya dengan santai melambaikan tangannya, jumlah besar energi esensi surga dan bumi dilepaskan dari bendera kecil dan ditenggelamkan ke dalam arai besar surga Turbit Yin Yang. Bab 459. Tindakan He Jun tidak menyebabkan keributan besar seperti Liao Wengwang, tapi itu langsung meningkatkan kepercayaan para murid sekte Rumah Ungu seperti tonik jantung. He Jun adalah salah satu dari 2 tier 4 arai master dari domain selatan. Sebelum hari ini, nama terkenal Zhou Yun bergema di domain selatan, karena dia adalah satu-satunya master arai tingkat 4. Tapi, Zhou Yun hanyalah master arai tier 4 tingkat awal. Sementara He Jun adalah master arai tingkat menengah tingkat 4. Jika bahkan He Jun tidak dapat memecahkan arai besar ini di hadapan mereka, maka tidak ada yang dapat memecahkan formasi ini di domain selatan. Murid sekte Rumah Ungu semua menahan napas, menatap tindakan He Jun dengan lekat-lekat, takut membuat sedikit suara dan mengganggunya memecahkan formasi. Ketika energi esensi yang dilepaskan oleh He Jun melalui bendera kuning kecil menyentuh deretan besar, itu adalah permukaan danau yang tenang yang damai dengan batu yang dilemparkan ke dalamnya, segera menimbulkan gelombang riak. Arai besar tiba-tiba meledak dengan cahaya, tampaknya ingin melepaskan untaian energi esensi ini. He Jun memiliki senyum dingin di sudut mulutnya saat dia berkata, bendera bulan ilusi prismatik adalah 128 artefak roh pembatasan dan juga artefak roh darah kehidupanku. Bahkan master arai tingkat 4 tingkat tinggi juga tidak mungkin bisa meledakkannya. Baiklah, semuanya akan segera berakhir. He Jun terus-menerus melepaskan energi esensi, dengan erat melibatkan Grand Arai. Setelah beberapa saat, tatapan He Jun berubah menjadi niat, dan dia melepaskan energi esensi untuk menembakkan bendera kuning kecil itu. Suara yang tajam terdengar, bendera kuning kecil dimasukkan jauh ke dalam sebuah batu besar tidak jauh dari sana. Grand Arai tampaknya telah mengalami kerusakan. Cahaya sebenarnya sangat redup dalam sekejap. Hahaha, Penatua He Jun luar biasa. Penatua, dia memang layak menjadi master arai tingkat 4, memecahkan arai besar ini hanya dengan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Sekte awan tenang ini terlalu sombong di depan kita. Apakah kamu melihat plakat batu itu? Kali ini, wajah mereka akhirnya dipukul oleh Tetua He. Bukankah begitu? Tunggu sampai Tetua He memecahkan Grand Arai. Aku pasti akan menghancurkan plakat batu itu menjadi beberapa bagian. Ketika murid-murid sekte Rumah Ungu melihat Grand Arai terhuyung-huyung, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Terutama para murid yang datang ke sini terakhir kali, mereka memang terlalu tertekan beberapa waktu lalu. Sekte Rumah Ungu yang menyapu semua perlawanan sebenarnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan sekte awan tenang yang paling lemah. Ini terlalu memalukan. Sekarang, melihat bahwa Grand Arai memiliki harapan untuk dibobol oleh He Jun, mereka semua memiliki dorongan untuk melampiaskan penindasan mereka. Tapi He Jun sendiri sangat tenang, hanya untuk melihatnya mengeluarkan bendera hijau kecil lainnya, melemparkannya dengan cara yang sama, dan memakukannya ke pohon besar. Kali ini, cahaya Grand Arai meredup lagi, para murid sekte Rumah Ungu bahkan lebih bersemangat, masing-masing seperti stimulan. Hanya untuk melihat masing-masing dari mereka menggosok tinjunya dan menyekat telapak tangan mereka, semua ingin jadi yang pertama menyerang ke dalam sekte awan tenang. Bahkan Liao Wengwang memiliki mata yang berkilauan saat ini dan perasaan ingin mencobanya. Old He memang memiliki beberapa keterampilan. Jika aku mendengarkannya lebih awal, aku tidak akan kehilangan muka terlalu banyak. Liao Wengwang menyesal secara diam-diam. Sementara pada saat ini, ekspresi para murid sekte awan tenang di tengah-tengah arai tidak terlalu bagus. Formasi arai tempat mereka berada disatukan menjadi satu dengan Grand Arai dan sangat bisa merasakan bahwa arai besar saat ini sedang melemah. Mereka semua sangat khawatir. Adik junior Ye, apakah ini baik-baik saja? Grand Arai sepertinya telah melemah lagi. Ya, adik junior Ye, jangan kikir dengan energi esensi kami, bahkan jika kita dihisap hingga kering, itu juga bagus, selama arai besar bisa dilindungi. Adik junior Ye, kami tidak takut mati, jika kamu membutuhkan energi esensi,
Silakan gunakan, alisku tidak akan berkerut sama sekali. Para murid Sekte Awan Tenang semua mencoba untuk berbicara dengan Ye Yuan, masing-masing dan setiap mata mereka memandang kematian dengan tenang di wajah. Semua memiliki persiapan untuk mengorbankan hidup mereka untuk sekte tersebut. Ye Yuan berbalik dan berkata dengan senyum tipis, "Senior dan junior, santai. Ketika aku membutuhkan energi esensi kalian, kalian ini tidak akan menahan. Tapi, itu tidak sampai ke ujung tali kita. Senior dan junior tidak perlu kehilangan semua harapan seperti itu. Semuanya ada dalam genggaman." Para murid Sekte Awan Tenang Sekte bertukar pandang, semua melihat kegembiraan di mata orang lain. Bukan karena mereka tidak mempercayai Ye Yuan, tetapi karena kekuatan Sekte Rumah Ungu benar-benar terlalu kuat. Selanjutnya, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa formasi Arai sedang melemah, itulah mengapa mereka sangat cemas. Tapi, satu kalimat Ye Yuan membuat semua pikiran mereka tenang. Ye Yuan saat ini memiliki kemampuan ini. He Jun memiliki total 7 bendera kecil di tangannya, mereka masing-masing memiliki 7 jenis warna. Pada saat bendera biru terakhir menempel di tempatnya, kecemerlangan yang dipancarkan oleh Grand Arai itu berkurang hingga titik ekstrim sekaligus, seperti orang yang menerima luka berat. Tapi, baru terluka parah, Grand Arai tidak runtuh dengan benturan keras. Selain itu, Grand Arai tampaknya memiliki spiritualitas, pancarannya cerah pada waktu-waktu tertentu, dan terkadang gelap, tampaknya berjuang lebih intens dibandingkan sebelumnya. Ketujuh bendera kecil itu sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda kendur. He Jun tidak berani meremehkannya, mendorong dengan kedua telapak tangan, 7 garis untaian energi esensi mengalir keluar dari telapak tangannya, langsung terhubung ke 7 bendera kecil itu. 7 bendera kecil itu stabil dengan sangat cepat. Melihat Liao Wengwang masih linglung, He Jun berteriak keras, "Untuk apa kau melempari batu di sana? Cepat serang Grand Arai." Liao Wengwang tiba-tiba terbangun kaget, energi esensi meletus dalam sekejap. Kali ini, Liao Wengwang menggerakkan hampir semua energi esensi yang dapat dimobilisasi di seluruh tubuhnya, menuangkan semuanya ke dalam pedang peminum darah. Blood Drinking Sabre segera memancarkan cahaya merah yang sangat menyilaukan, aura yang benar-benar mengerikan mengalir keluar. "Istirahatlah untukku." Liao Wengwang mengayunkan pedang panjangnya, serangan mengerikan melonjak ke depan menuju Arai besar. Fragmen batu beterbangan kemana-mana, sebidang tanah luas di luar gerbang praktis rata. Kekuatan serangan yang satu ini terlalu kuat, bunuh semua orang dari Sekte Awan Tenang, balas dendam untuk Tetua Mai. Murid Sekte Rumah Ungu semuanya menyerbu ke arah gerbang, ingin menyerbu ke dalam Sekte Awan Tenang. Namun, ekspresi He Jun dan Liao Wengwang, dua wajah mereka, tidak menjadi bersemangat, itu berubah menjadi serius. Serangan Liao Wengwang sebelumnya tidak mendapat halangan apapun, sepertinya langsung melewati Grand Arai. "Ini, apa yang dilakukan di sini?" He Jun yang bereaksi lebih dulu, ekspresinya tanpa disadari berubah dengan jelas, melolong pada Liao Wengwang, "Tidak bagus, jebakan, cepat lari." Liao Wengwang tertegun, kemudian ekspresinya langsung berubah secara dramatis juga. Karena saat ini, Grand Arai tiba-tiba meledak dengan sinar cahaya. Sinar cahaya yang menyilaukan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ada petunjuk untuk menahan diri? Ratusan aliran cahaya dilepaskan dari dalam barisan besar, melaju cepat menuju He Jun dan Liao Wengwang dengan cepat. Liao Wengwang terlalu jelas tentang kehebatan cahaya yang mengalir ini. Dia hampir mati di bawah aliran cahaya ini sekarang. Dulu hanya ada beberapa aliran cahaya, tapi sekarang, ada ratusan. Karena memecahkan formasi, ditambah efek dari bendera bulan ilusi prismatik He Jun, jarak dua orang dari deretan besar sudah sangat dekat. Dan Ye Yuan sedang menunggu saat ini, suara ledakan dahsyat terdengar di depan gerbang Sekte Awan Tenang. Ratusan aliran cahaya itu tampak seperti guntur bergulung yang mengalir turun dari cakrawala, meledakkan apa yang ada di depan gerbang Sekte Awan Tenang tanpa bisa dikenali. Setelah ledakan, seluruh gerbang Sekte Awan Tenang menjadi seperti kematian. Bab 460, apa katamu? Katakan sekali lagi padaku. Aula besar Sekte Langit Surgawi. Ketika He Mingde mendengar laporan penatua alam transformasi Laut Zhu Mingyu, dia berdiri dengan kaget, wajah penuh ketidakpercayaan. Zhu Mingyu penuh dengan luka di sekujur tubuhnya, terlihat sangat mengkhawatirkan. Tapi, luka-lukanya jelas sudah melalui perawatan dan itu bukan masalah besar. Melihat pertanyaan He Mingde, Zhu Mingyu berkata sambil terisak, "Master Guru Sekte, Tetua Agung He dan Tetua Liao terbunuh di tempat oleh Grand Arai yang melindungi Sekte-Sekte Awan Tenang. 1.500 murid perjalanan ini, korbannya melebihi setengah, hanya Tetua Alam Transformasi Laut, hampir sebanyak 80 orang hilang." Zhu Mingyu masih memiliki ketakutan di matanya. Dia sudah ketakutan oleh Grand Arai yang melindungi Sekte-Sekte Awan Tenang.
Pertama, secara pribadi menyaksikan alam laut jiwa tingkat pertama Ma Yi mati di depan matanya. Kemudian, dia menyaksikan dengan matanya sendiri alam laut jiwa tingkat keempat He Jun dan Liao Wengwang sekarat di hadapannya. Ingatan ini mungkin tidak akan pernah terhapus dari pikirannya seumur hidupnya. Setelah He Jun dan Liao Wengwang meninggal, dia menjadi orang dengan kekuatan tertinggi di tim itu. Jika bukan karena datang untuk menyampaikan berita kepada He Mingde, dia berharap bisa segera menemukan tempat untuk memasuki pengasingan terminal dan tidak keluar bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bahkan sekarang, suaranya masih bergetar tanpa henti saat berbicara. Karena lorong alam terhubung, seniman bela diri di bawah alam laut jiwa bisa memasuki dunia tanpa akhir. Waktu beberapa bulan ini, sudah ada banyak seniman bela diri alam transformasi laut dan alam formasi kristal yang memasuki dunia tanpa akhir. Mereka semua di bawah komando He Mingde. Jika tidak, dengan kekuatan Sekte Rumah Ungu saja, mereka juga tidak memiliki cara untuk mendapatkan kekuatan yang begitu mengerikan. Dengan bala bantuan ini, kekuatan Sekte Rumah Ungu telah lama melampaui Sekte Langit Surgawi. Itulah mengapa mereka bisa menjatuhkan seluruh domain selatan tanpa menumpahkan setetes darah. Namun, dengan setiap kata yang diucapkan Zhu Mingyu, hati He Mingde akan meneteskan setetes darah. Pada saat Zhu Mingyu selesai berbicara, He Mingde merasa seperti darah di hatinya hampir terkuras sudah kering. Dia menjatuhkan pantatnya kembali ke kursinya, wajahnya benar-benar linglung. Kerugian dari serangan terhadap Sekte Awan Tenang kali ini terlalu menyedihkan. Kecelakaan Sekte Awan Tenang masih membuat He Mingde mementingkan hal itu. Itulah mengapa menyerang Sekte Awan Tenang kali ini, dia praktis mengirim hampir 40% seniman bela diri Sekte Rumah Ungu. Perjalanan ini, hanya seniman bela diri alam transformasi laut yang memiliki lebih dari 100 orang. Namun, dari ratusan orang ini, hanya 50 hingga 60 yang kembali. Di antara mereka, banyak yang syarat dengan luka berat, mereka kemungkinan besar juga tidak akan memiliki banyak usaha di masa depan. Menurut deskripsi Zhu Mingyu, He Jun dan Liao Wengwang dibunuh di tempat oleh Grand Arai yang melindungi sekte-sekte awan tenang. Sementara murid-murid lain berpikir bahwa arai besar rusak dan dibebankan di dalam jangkauan api arai besar dengan gila-gilaan, pada akhirnya. Karena Zhu Mingyu harus mengawasi, tindakannya selangkah lambat dan kebetulan terburu-buru ke lapisan terluar arai besar, menyelamatkan hidupnya sebagai gantinya. He Mingde tidak akan pernah bermimpi bahwa Sekte Rumah Ungu benar-benar akan menderita kekalahan yang menghancurkan di domain selatan. Dua ahli alam laut jiwa tahap tengah, ini benar-benar eksistensi seperti balok teratas bagi Sekte Rumah Ungu. Sekarang, mereka benar-benar binasa bersama. He Mingde hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya, memuntahkan seteguk darah. Bahkan dengan kesabaran dan kebijaksanaan He Mingde, dia juga tidak bisa menerima kekalahan seperti itu saat ini. Eselon atas Sekte Rumah Ungu juga sangat terkejut sebelumnya. Melihat He Mingde memuntahkan darah saat ini, mereka tidak bisa menahan pucat karena khawatir. He Mingde melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Zhu Mingyu, "Mingyu, beritahu aku situasinya saat itu. Jangan lewatkan apapun." Zhu Mingyu serius, dia tidak mau mengingat situasi saat itu. Tapi, Master Sekte membutuhkan memorinya, dia tidak punya pilihan selain memaksa dirinya untuk melihat kembali ke belakang. Segera, Zhu Mingyu menarikkan situasinya saat itu secara rinci. Meskipun mereka tidak terlibat secara pribadi, ketika mereka mendengar narasi Zhu Mingyu, eselon atas Sekte Rumah Ungu masih merasakan hembusan angin dingin menghantam mereka dari belakang. Zhu Mingyu mengatakan bahwa dia belum mendekati arai besar. Murid-murid Sekte Rumah Ungu yang menyerbu ke dalam jangkauan serangan arai besar pasti mati dengan sangat menyedihkan. Alis He Mingde hampir merajut sampai menjadi satu. Dia bertanya kepada Zhu Mingyu. He Jun berkata saat itu bahwa bahkan jika aku pergi, aku juga tidak dapat memecahkan Grand Arai. Zhu Mingyu mengangguk dan berkata, "Ya, Penatua He mengatakan itu pada saat itu." Selanjutnya, melihat Zhu Mingyu ingin berbicara tetapi menahan, He Mingde berkata dengan tidak senang, "Apapun yang kamu miliki, katakanlah." Zhu Mingyu masih belum mengucapkan kata-kata di belakangnya, tapi semua orang mengerti maksudnya dan tidak bisa menahan nafas dingin. Maksudnya adalah bahwa bahkan jika He Mingde secara pribadi pergi untuk memecahkan formasi, dia mungkin tidak dapat mundur tanpa cedera juga. Melihat dari sini, seberapa kuat arai besar ini, He Mingde tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dari cerita Zhu Mingyu barusan, dia sudah mengetahui hal ini. Kekuatan Grand Arai ini melampaui imajinasi mereka. He Mingde bergumam pelan, apa yang terjadi dengan Sekte Awan Tenang? Bagaimana bisa keberadaan yang begitu kuat tiba-tiba muncul? Mungkinkah Sekte Awan Tenang memiliki seseorang yang memperoleh warisan Sekte Sejati Yan Agung saat itu? Pada saat ini, seorang profil muda berdiri dari kerumunan. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan mengenali bahwa orang ini justru adalah Lin Chao yang sudah lama tidak dia lihat.
Beberapa bulan tidak bertemu, Lin Chao saat ini sebenarnya sudah maju ke alam transformasi laut tingkat ke-9. Dia mengikuti suku keluarga Lan ke ibu kota pusat saat itu. Tetapi saat ini, dia sudah kembali ke Sekte Rumah Ungu. Dan seniman bela diri dunia Gale Ganas itu justru dibawa kembali olehnya. Tuan Guru Sekte, murid memiliki dugaan yang berani. Hanya saja aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Lin Chao memiliki tatapan yang dalam. Mata He Mingde berbinar ketika dia mendengar ini dan berkata, "Jadi, ini Lin Chao. Apakah mungkin kamu tahu siapa orang yang mengendalikan Grand Array ini?" Lin Chao menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Chao tidak berani mengkonfirmasi. Tapi, untuk mengatakan orang dengan kemungkinan terbesar, tidak ada orang lain yang layak kecuali dia. He Mingde bertanya dengan bingung, "Oh, siapa dia?" "Ye Yuan," kata Lin Chao. Alis He Mingde sedikit berkerut. Jelas, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Lin Chao tidak menyia-nyiakan nafasnya dan menceritakan beberapa peristiwa yang terjadi di alam mistik, sangat mencengangkan He Mingde dan eselon atas lainnya. "Kamu mengatakan bahwa murid dari Sekte Awan Tenang, Ye Yuan, memasuki arai besar tier 4 dan tier 5 seperti tanah datar. Selain itu, ia bahkan mengandalkan satu set formasi arai tingkat 3 untuk melawan 4 alam transformasi laut dengan kultivasi alam kondensasi roh." He Mingde merasa bahwa kata-kata Lin Chao seperti lelucon. Tapi, dia sangat sadar bahwa tidak mungkin Lin Chao membuat lelucon tentang hal semacam ini. Setelah Lin Chao menyelesaikan misi yang ditugaskan Sekte, mereka memulai rencana besar untuk menyatukan domain selatan setelah kembali dan tidak punya waktu untuk melaporkan masalah ini kepada He Mingde. Untuk berpikir bahwa lebih dari sebulan berlalu, kekacauan besar benar-benar akan muncul. Selanjutnya, ketika Lin Chao kembali, dia sudah tahu bahwa Ye Yuan menyusup ke dunia Gale Ganas. Dia merasa bahwa Ye Yuan tidak mungkin kembali hidup-hidup. Namun, setelah kecelakaan besar yang tak terduga di Sekte Awan Tenang sekarang, Lin Chao benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang lebih mungkin selain Ye Yuan. Melihat He Mingde mengajukan pertanyaan, Lin Chao menggenggam tangannya dan berkata, "Murid tidak berani bicara omong kosong. Jika tidak ada Ye Yuan ini, mungkin murid tidak akan bisa melewati formasi arai yang ditetapkan oleh Sekte Sejati Yan Agung, dan juga tidak bisa menyelesaikan misi sama sekali." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a